lebih untung jadi streamer daripada pro player. Lah, kok bisa? Ya, kembali lagi di konten yang sangat ditunggu-tunggu warga, sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh banyak sekali viewers dan juga subscriber dari Yahya Pinter Terus anjay. Kita ini pundit sepak bola bagian mana? Saya sendiri adalah Jim Beglin. Oh, dan saya adalah Peter Drury. Peter Drury dan Jim Beglin ya. Kelihatan Mas, jangan. Iya. Oke, selamat datang lagi kayak kita udah bikin video kemarin aja. Selamat datang di konten Ngemeng Esport dan kita hari ini mendapatkan satu topik yang menarik yang sebenarnya kita sudah syutingnya dari 3 tahun yang lalu ini kalau nggak salah. 13 tahun yang lalu. Iya, dan kita baru tampilkan hari ini buat kalian. Jadi buat kalian yang baru datang jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, tinggalin like dan juga nyalakan loncengnya biar kalian tahu kalau kita sudah upload video baru. Yoi, betul sekali. Lanjut. Ya, jadi di mana aksesin Instagram lupa. Jangan lupa guys, sebelumnya ya benar sih, sebelumnya kita berdoa. Tapi setelah berdoa kita jangan lupa untuk follow. Kok berdoa sih? Subscribe. Untuk jangan lupa juga drop comments, drop like sekalian dan karena aku udah ngomong itu ya, tadi Mas. Apalagi terus. Oh, follow Instagram kita di Upstation Media, di TikTok juga ada Upstation Media, di Twitter juga ada tapi kita kurang aktif di sana. Gak usah disebut Mas. Gak usah dibocorin di sini Mas. Nah, kita fokus di Instagram dan di TikTok guys dan di YouTube. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat juga kita ngapain aja secara company-nya bisa juga di link-in kita @upstation media. Setelah itu juga kita juga punya artikel tertulis di www.upstation.media. Jangan lupa juga join Discord kita supaya buat kalian yang mau mabar bareng. Oke, hari ini kita mau membahas sesuai dengan yang pembukaan kita, opening kita tadi ya. Kita mau bahas fenomena pro player jadi streamer, yang mana mungkin sekarang jadi sesuatu yang lumayan lazim gitu ya dilihatnya ya, karena semakin banyak pro player, terutama di esports Mobile Legends Indonesia yang berganti karir menjadi streamer. Jadi ini bukan yang dia tetap pro player terus dia jadi streamer, bukan, tapi dia ngelepas status pro playernya untuk jadi full time streamer. Itu yang mau kita bahas sekarang. Yang kita tahu sekarang mungkin yang paling dekat pas kita syuting video ini ada Iron Siki dan Favian yang mereka di season 14 sudah jadi juara, tapi di season 16 ini kayaknya mereka lebih asik menjadi streamer gitu. Karena kalau yang kita tahu walaupun dia masuk ke cadangan tapi dia pas MPL-nya dia nggak pernah datang bareng ke venue gitu sama teman-temannya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang mereka juga full time streamer. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau setelah video ini mereka main, yang jelas mereka sekarang kayaknya lagi fokus buat jadi streamer. Kayaknya emang lebih asik jadi streamer gitu. Kayaknya ya, nggak tahu juga. Iya. Menurut gimana sih? Tapi emang balik lagi ya, soal fenomena ini udah terjadi dari season-season yang lalu sebenarnya Mas. Betul. Banyak sekali case yang bisa dibilang jadi titik temunya lah antara menjadi streamer dan juga jadi pro player. Kalau teman-teman bisa balik lagi ke belakang, waktu itu pernah ada yang viral juga masalah Mongzi, ya betul. Dia BTR ya. Alter Ego. Yang dia kemudian kena COVID waktu itu ya, COVID-19. Lalu ketimbang dia fokus untuk recovery, dia malah milih jadi streamer gitu. Iya, dia malah streaming full. Alhasil timnya jadi babak belur di MSC ya. Enggak, di M2 itu M2. Timnya jadi babak belur di M2 dan si siapa namanya? Hengki malah main. Bukan Hengki. Yang main mid malah Hengki kan? Bukan. Itu BTR Mas. Alter Ego itu Seliboy, Udil, Yam. Terus waktu itu yang gantiin si Mongzi si Yam. Oh iya benar. Si Seliboy cerita si Udil nggak mau main sama Yam, maunya main sama Mongzi. Mongzinya malah streaming. Nah itu tuh. Case tadi sorry juga agak sedikit miss di awal. Ya di case ini emang kita udah bisa ngelihat bahwa mungkin ya menjadi streamer tuh bahasanya lebih pasti gitu Mas. Lebih pasti. Dalam artian lu nggak perlu latihan keras dan menang untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Duit. Ya in this case duit lah ya. Ya. Tapi in this case duit otomatis ya oke lah. Ya kita manusia biasa gitu Mas. Kita butuh duit dan kepastian adalah salah satu hal yang sangat mahal. Betul. Dan itu juga didukung sama mungkin Bapak produser bisa menunjukkan video ya. Ini salah satu statement dari Tas itu dia mantan pro player, dia dianggap dulu itu salah satu jungler masa depan di Indonesia terutama di Mobile Legends, tapi sekarang dia lebih fokus jadi streamer gitu. Nah, dia bilang kalau
Apa nih? Apa nih? Gak bisa di play mas. Nah, tuh dia bilang lebih gede jadi streamer daripada pro player. Udah pasti, no debat, anjay loh, ada gitunya tuh. Tuh, jadi dia seperti meyakinkan penontonnya waktu itu ya, bahwa menjadi streamer itu uangnya lebih pasti besar daripada menjadi pro player gitu. Mungkin dengan ini biasa, dengan effort yang tidak lebih besar gitu. Jadi makanya dia pun juga katanya ditawarin Navi dengan jumlah yang besar, dia tetap memilih jadi streamer gitu. Dan kebetulan itu sepertinya mulai merambah ke pro player lain yang awalnya kita kira dia akan menjadi masa depan e-sport Indonesia gitu. Contohnya sekarang ya yang tadi RCK, Favian, kemudian sekarang Kadera, kalau tahu Kadera dari Geekfam. Yang kita tahu dulu itu kayaknya ya Kadera dulu kayaknya nggak mungkin jadi streamer, kayaknya dia bakal fokus, tapi akhirnya dia jadi streamer. Kemudian Luke yang kita tahu kan nyari pemain EXP susah. Di Mobile Legends itu susah banget. Tapi si Luke salah satu yang bisa diharapkan jadi salah satu tumpuan tim di masa depan, sekarang jadi full time streamer buat Bigetron. Kita juga harus kasih penjelasan ya mas ya, dalam artian kita nggak mengkerdilkan streamer. Ya. Ketika kita usaha atau bekerja dan mendapatkan uang dan pasti kenapa enggak, cuman in this case kan kita ngebahasnya soal scene esports yang dalam notabene-nya kita membutuhkan SDM yang harus mumpuni juga. Betul. Dan ya harus konsisten lah sama latihan, sama komitmen untuk berkompetitif, ingin menang gitu. Jiwa kompetitif itu harus tetap ada gitu. Betul, mas. Sedangkan kalau kita udah masuk ke area streaming itu kan for fun only, entertaining gitu. Otomatis skill yang udah kita coba cari bertahun-tahun, udah kita coba latih bertahun-tahun tuh bisa makin tipis dan bahkan udah nggak tajam kembali. Nah, itu jadi case-nya kenapa banyak player-player semi bisa dibilang semi tajam malah memilih untuk menjadi streamer gitu. Sebenarnya tuh case-nya di situ doang. Balik lagi ya, pilihan orang untuk bekerja dan mendapatkan uang tuh emang semua orang bebas. Dan kita pun nggak mengkerdilkan streamer itu. Dan jujur gue pun sering nonton gitu. Mas Heral pun mungkin pasti sering lewat lah di ini. Ter-entertain kayak Luke dan Trio Palembang gitu seru gitu. Mereka tuh seru. Cuman case e-sportnya sih ya itu jadi ditinggalkan dan akhirnya menyisakan orang-orang baru. Dan itu sekarang menurutku ya masih berkutat di Mobile Legends sebenarnya. Entah aku merasa apakah di Mobile Legends emang secara entertain dia lebih bagus daripada kalau kita bandingin sama game lain ya, kayak kita ambil contoh PUBG Mobile, terus Free Fire. Kayaknya memang si pro player akan tetap streaming gitu, tapi kecuali Ryzen ya, kalau Ryzen kayaknya emang dia udah nyaman di ini, dan itu pun nggak banyak jumlahnya, paling juga cuma 1-2. Kita lihat Rosemary oke dia masih live, tapi dia di kompetitif juga masih jago banget, galak, masih jago banget gitu, masih jago banget. Di game lain pun juga kayak gitu, tapi entah kenapa di Mobile Legends ini kayak kalau misalnya udah terjun ke streaming, sebagian besar e-sportnya ditinggal gitu. Itu kan ya gimana disayangkan ya. Amat disayangkan, apalagi kita tahu regenerasi pemain Mobile Legends di ini tuh mulai agak seret nih menurutku ya. Menurutku agak seret gitu. Iya sih, benar-benar. Dalam kita nggak kembali lagi ya, kita balik lagi ke soal kita ngomong gini itu bukan mengkerdilkan streamer. Kita juga tidak mengkerdilkan regenerasi yang lagi on nih, kayak misalkan kayak Joe, kayak siapa lagi ya, Sisi, Kin, gitu-gitu kan bisa dibilang kan masih muda. Iya. Tapi dia dari Filipina, Kin. Iya, nggak apa-apa. Masih muda gitu. Dalam artian regenerasinya masih ada chance buat regenerasi lah. Tapi ya ini yang masalah utamanya adalah ketika orang-orang yang experienced ini cabut dari scene tersebut, dari mana orang-orang baru ini belajar gitu. Ya, apakah dengan menonton streaming mereka? Bisa jadi. Maksudnya mereka main streaming kan juga bukan kompetitif kan, nggak bisa dibandingin saat mereka scrim lah misalnya. Aku yakin ya gaya bermain ketika streaming dan juga gaya bermain ketika main pro itu beda. Kenapa? Betul. Untuk streamer itu mereka pasti nyari entertainnya kan. Betul, pasti. Entah itu nge-troll, lucu-lucuan. Mereka skill shot terus nggak kena, terus ngomong kasar gitu-gitu. Atau menjelaskan semampu mereka gitu. Kayak gitu-gitu loh. Maksudnya ya balik lagi, kita nggak bisa ngontrol yang pertama ya. Yang kedua, scene e-sportnya semakin lambat nih regenerasinya. Cuman ya apa sebenarnya
apa yang bisa kita kejar gitu dari sini? Menurut Mas apa? Ya itu dia, kalau misalnya dibilang apa yang di e-sportsnya berarti Iya, apa betul. kalau di e-sport ya Dari e-sport. sebenarnya kita bandingkan sama negara lain deh, misalnya PH deh paling dekat ya. di Mobile Legend yang paling gede PH. Kita tahu di PH regenerasi mungkin ya dibilang regenerasi cepet ya cepet. Maksudnya pemain tier 2 pun main di Indonesia, main di Malaysia itu bisa lebih bagus gitu. Tapi memang pemain-pemain topnya dia masih bertahan di tier tinggi. Kita ambil contoh si Karzi lah. Lagi-lagi kita ambil GOAT of MLBB ya Karzi gitu. Yang mana dia udah dapat semua gelar. Dia udah jadi jungler tier tinggi dari zaman M2 itu 2020 sampai hari ini, pas kemarin dia juara EWC 25 berarti udah 5 tahun tuh dia masih ada di titik atas, tertinggi gitu, top of the league. Dia juga masih streaming dan dia masih mengejar yang namanya gelar gitu, artinya semangat kompetitifnya masih tinggi ada, itulah yang akhirnya membuat Filipina menjadi negara nomor 1 di e-sport Mobile Legends gitu. Nah, apakah aku nggak tahu apakah di Filipina uang streamingnya nggak sebesar di sini atau gimana. Tapi Mas gitu. Ya, pro player kayak let's say Kelra atau Brusco itu mereka streaming loh. Mereka streaming dan mereka tetap jago. Iya. Jadi nggak menutup kemungkinan dong kalau mereka itu melakukan keduanya tanpa harus meninggalkan salah satunya. Harusnya itu juga jadi salah satu ini ya pertanyaan mungkin kita yang ada di belakang layar gitu, maksudnya yang kita nggak tahu gitu mau jalan kehidupan pro player plus streamer sama itu seperti apa. Sama satu lagi gini Mas, player ini sebenarnya nggak mau lagi dipakai sama tim tersebut. Nah, tapi tim tersebut tuh mau dapat untung dari buyout. Gitu. Makanya mereka tetap di keep. Nah itu juga jadi masalah. Jadi dalam artian freeze kontrak tapi secara halus gitu. Kamu jadi content creator kita ya. Ya gitu. Mungkin itu kan freeze kontrak secara halus, tetap dibayar. Cuman ya nggak sebagai pro player gitu. Iya, dan dia juga nggak bisa main di tim lain. Mungkin ada beberapa juga yang akhirnya terpaksa full time streamer karena emang dia udah pertama nggak bisa menemukan tim untuk pindah. Yang kedua juga ya dia nggak bisa main secara kompetitif. Akhirnya ya mau nggak mau cari uangnya ya lewat streaming gitu. Iya. Tapi ya kalau misalnya seperti itu ya berarti ada banyak faktor yang membuat pro player lebih tertarik buat jadi streamer dong. Iya. Salah satunya ya tidak ada kesempatan itu. Iya betul. Terus misalnya kalau misalnya soal uang lebih gede ya, menurutku ya aku juga nggak tahu. Prize pool Mobile Legends terutama di Indonesia itu termasuk yang paling gede kalau kita bandingin sama negara lain gitu. Apalagi North America kan. North America cuma dikasih diamond gitu kalau misalnya kalian tahu. Tapi ya di Indonesia ya termasuk yang paling besar, bahkan per matchnya pun ada uangnya gitu kan kalau di MPL gitu. Tapi ya makanya kalau dibilang alasannya karena uang, apa ya semata-mata karena uang gitu. Mungkin effort yang diberikan Mas. Effort. Oh iya. Dalam jadi pro itu kan ada latihannya, ada scrimnya, ada analisis gamenya, ada lagi baca-baca meta, belum lagi ngeliat grafiknya semua. Sedangkan ketika kita jadi streamer, kita duduk di depan, kita beli webcam, nggak usah pakai PC gaming yang mahal-mahal banget. Soalnya kan kita pakai device HP ya. Udah gitu internet, udah gitu, yaudah kita main aja sambil ngomong kasar gitu. Udah dapat 10.000 dari Heraldi. Iya juga. Bang, jangan ngomong kasar. Dilihat sama ortuku, misalnya Bang, gitu. aku lagi nonton sama nenekku gitu ya. Gitu. Ya. Atau misalkan, Bang, coba pakai Anggela Goldland misalkan bisa atau apa kayak gitu-gitulah. Dengan kata lain gitu. Ini dong easy money, no effort dan juga nggak stres gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong jadi streamer nih ya, itu kan nggak semua orang bisa semua orang bisa jadi streamer, tapi nggak semua orang bisa jadi streamer yang dikasih duit dong. Oh ya benar. Ya kan pasti ada yang namanya modal di awal itu nggak cuma uang, tapi juga inilah juga ketenaran. Makanya itu Mas, dia jadi pro player dulu baru jadi streamer. Berarti kebalik ya? Iya, dalam artian kan rata-rata streamer sekarang kan yang main Mobile Legends ex pro player. Coba siapa coba? Sebutin. Juga. Ada nggak orang yang nggak pro? Ya ada mungkin 1-2 lah, kayak circle-nya si Luke kan. Bukan Luke. Siapa kemarin yang di EVOS nggak jadi ini? Oh siapa? Pascol misalkan. Pascol kan nggak dari pro player. Oh ada tapi juga dia ini. Punya sesuatu, punya daya tarik. Taka itu juga ya juga. Tapi dia dari penjoki sih. Nah penjoki kan bisa dibilang udah jago lah. Yang dijual adalah dia jago.
Iya, pasti ada betul. sesuatu yang dijual. Nggak mungkin Iya. ujuk-ujuk baru pertama kali main Mobile Legends gitu, tiba-tiba streaming terus rame, nggak mungkin dong. Kita nggak ada nama, kita nggak jago. Berarti Iya kayak gitu. yang pertama dicari itu kan nama kan. Nama, berarti. makanya Nama jadi pro player adalah batu kunci, loncatan gitu. Mungkin dari awal mereka udah ngeset gitu. Oke deh, gua akan masuk EVOS Academy. Abis itu gue akan masuk ke MPL, lalu gue akan jadi streamer seperti abang-abangku gitu. Nah, kalau menurut Zili, kalau misalnya emang kayak gitu, itu sebenarnya kalau dipandang dari sudut pandang boomer ya atau orang tua, itu kan sesuatu yang buruk sebenarnya kan. Menurut Zili itu good move atau bad move? Kalau menurutku sih ini agak kalau secara masa depan e-sport Indonesia ya ini termasuk bad move gitu, karena alasan mereka jadi pro player karena mereka mencari ketenaran. Kalau misalnya yang jadi contohnya adalah Pascol, berapa persen sih dari semua streamer itu yang menjadi Pascol gitu? Coba sekarang siapa yang kayak Pascol gitu misalnya, pasti sebesar Pascol gitu. Iya, kalau dibandingin sama mantan pro player lah gitu, satu banding gede kan pasti. Iya, cuma dia doang deh. Nah itu pun juga harus dia punya keistimewaan gitu kan, karena dia ada sesuatu yang dijual gitu sama dia. Artinya yang aku takutkan sebenarnya ketika nanti anak-anak muda yang emang jago main game ini lebih tertarik buat jadi streamer daripada jadi pro player. Kalau misalnya kayak gitu, pengen beneran kayak gitu ya oke lah. Kalau misalnya emang kayak gitu ya pada akhirnya masa depan e-sport Indonesia seperti apa? Iya. Gitu kan. Maksudnya e-sport ini udah dianggap jadi salah satu cabang olahraga yang mendapatkan medali di SEA Games, di Asian Games, iya nggak ya? Kayaknya di Asian Games nggak ada deh. Enggak ya, di Olimpiade juga nanti ada kan. Tapi Olimpiade mungkin nggak ada yang ini kan. E-sport World Cup jangan lupa. Di e-sport World Cup juga ada yang pasti sama Menpora dilepas gitu. Nah kalau misalnya pada akhirnya nggak ada regenerasi, ya akhirnya ya gak apa yang dikatakan Menteri Komdigi saat ini Meutia Hafid ya nggak salah. E-sport bukan olahraga, dia cuma entertainment, bukan e-sport lagi, cuma gaming kan jatuhnya kan. Padahal ya banyak orang yang bekerja di belakang industri ini gitu. Kayak misalnya kalau MPL itu ada broadcasting kayak gitu, caster segala macam yang ada media juga. Kalau kayak kita kan yang medianya emang cakupannya lebih luas ya oke lah, tapi kalau media yang emang bergantung pada e-sport, fokus ke Mobile Legends terutama. Ke MPL ya. Iya. Kan nggak sedikit Mas media yang cuma upload MPL, dan ya itu mereka kalau nggak ada apa-apa di MPL ya mereka nggak dapat tuh. Ya nggak tahu mau ngapain. Mungkin yang dipost kan juga akhirnya streamer mungkin mereka pindahnya ke sana gitu ya, jadi clipper gitu. Kayak gitulah. Ya itulah makanya aku merasa apakah fenomena perubahan pro player jadi streamer ini good move atau bad move buat masa depan e-sport Indonesia. Kalau aku sih yakin kalau buat keuangan mereka streamer yang udah nama itu good move jelas, karena duitnya mungkin emang lebih gede. Buat masa depan e-sport gimana regenerasinya? Mungkin kalau soal regenerasi mungkin ya akan ada gitu. Tapi kalau misalnya nanti itu tadi aku bilang kalau misalnya di masa depan orang lebih tertarik jadi streamer karena para streamer bilangnya duitnya lebih gede dari jadi pro player. Itu betul. Terus siapa yang main di pro scene gitu misalnya. Buat teman-teman gimana? Buat Zili gimana? Sama sih Mas. Ketika kita ngejual skills kita ke arah yang kurang tepat, dalam artian balik lagi ya, jadi streamer tuh bukan sesuatu yang jelek. Cuman ketika lu ini punya skill yang mumpuni buat compete di ajang internasional ataupun ajang nasional, kita bisa alokasikan skill yang sangat mantap tersebut untuk compete di situ. Otomatis skillnya bakal terus bertumbuh, bahkan bisa compete di internasional. Dan itu dia kunci dari keberhasilan kita. Mau tahu nggak kenapa Mobile Legends sampai sekarang masih tetap ada? Kenapa tuh? Karena salah satunya adalah EVOS menang M1. Iya, oh ya betul. Kuncinya adalah itu. Ketika salah satu e-sport kita menang Piala Dunia, pasti bakal rame. Catat itu hal kan. FF kurang rame apa coy? FF kurang rame apa? FF rame banget. FF rame banget. Apalagi karena pada menang Piala Dunia kan EVOS menang. Kemarin menang EVOS lagi Piala Dunia EVOS, hidup EVOS Rusia EVOS gitu. Rusia the best. Apalagi ya game-game yang pernah PB dulu pernah juga. Sampai sekarang masih hidup walaupun nggak seramai itu ya. Iya, mungkin udah nggak ini gamenya juga udah nggak terlalu ini kan. PUBG Mobile pernah Piala Dunia BTR. Iya betul juga. Jadi ya emang itu prestasi sebenarnya ya berkesinambungan seiring berjalan dengan ini dengan akhirnya game itu jadi populer atau enggak gitu. Betul, itu sih kalau dari aku ya. Oke, jadi ya itu ya salah satu
ya mungkin kalau kalian tanya kenapa kita protes suka-suka mereka jadi streamer atau enggak. Pertama kita media. Pertama kita media dan kita media. balik lagi kita adalah entitas yang netral, Mas. Kita entitas netral. Dalam artian kita nggak menjelekan streamer, kita juga nggak menutup kemungkinan bahwa pro player itu bakal jadi streamer, dan kita juga nggak nyalain siapa-siapa gitu. Cuman ketika kita melihat masuk ke dalam scene e-sportnya, ini bisa jadi bencana. Iya, kita resah. Jujur kita resah. Bom waktu nggak sih? Agak, iya mungkin bom waktu ya masuknya ya, bom waktu lama-lama juga. Semua orang jadi streamer, iya, jadi pro player lagi. Kepengennya jadi streamer. Betul. Gitu. Toh juga kalau mau jadi pro player buat dapat nama biar bisa jadi streamer. Bisa-bisa kayak gitu dan ya itu juga. Akhirnya kita merasa kayaknya ini udah nggak bener nih. Betul. Gitu kan sih? Ya itu. Karena kita e-sports gitu. Paling kalau misalnya mau dibandingin sama olahraga lain gitu ya, misalnya sama sepak bola, mungkin sama aja kayak Tarkam gitu ya, mungkin ya. Bisa disamain nggak kayak Tarkam gitu? Kayak misalnya pemain profesional, dia lebih di pemain profesional kan gajinya mungkin per bulan atau ke ini kan. Tapi kalau misalnya main Tarkam dia per pertandingan, per match, per jam, per gol gitu, dan uangnya mungkin lebih cepat ngalir. Terus juga nggak ada tuntutan fans, nggak ada itu. Akhirnya mereka nggak ada latihan yang gimana-gimana. Iya, gitu. akhirnya lebih fokus jadi pemain Tarkam daripada jadi pemain profesional ya. Pada akhirnya kita lihat sepak bola Indonesia seperti apa. Harus bagus, naturalisasi. Sekarang sudah bagus, Mas. Iya, naturalisasi. Ya itu. Gara-gara itu bagus. Aku nggak kaget kalau Tom Haye tiba-tiba ikut Tarkam. Jangan dong. Oh, iya, dia gaji 750 juta per makanya, bulan, coy. Takutnya seperti itu gitu. Apakah e-sports yang umurnya masih terlalu muda ini akan mati seperti itu. Ini yang sama. Padahal ya kalau kita tahu, kita di e-sports juga lumayan punya nama loh. Betul. Kita kalau misalnya lihat prestasinya Indonesia terutama ya di ISF kita juara, di SEA Games kita sering dapat emas. Itu yang tadi aku state di awal, Mas. Aku bilang ketika kita berhasil atau sukses jadi ngambil Piala Dunia di game apapun, itu bakal nambah lifespan kita lah. Karena penontonnya bakal lebih ramai kan. Kayak itu sih. Ketika lifespan itu bertambah banyak, otomatis regenerasi bisa dilakukan. Udah gitu pro player bisa makin jago, bisa compete lagi di turnamen Piala Dunia musim depannya kayak gitu. Ya, itu mungkin ke arah situ sih, Mas. Harapan. Iya, harapannya. Harapan kita ada kita tentu mendoakan semua pemain e-sport, streamer untuk sukses dengan jalan mereka masing-masing. Betul. Tapi ya kita juga mungkin para streamer yang punya wadah, yang punya platform untuk ini ya. Jangan mengeluarkan statement yang seakan-akan bilang enakan jadi streamer daripada pro player tanpa tanpa memikirkan bagaimana masa depan e-sport di Indonesia gitu. Kecuali kalau apalagi mereka dari situ, Mas. Apalagi mereka datang dari situ gitu. Mereka kayak ngejelekin diri mereka sendiri gitu ya. Itu dia makanya. Ya semoga ini juga bisa jadi ini ya pelajaran buat ini juga buat penyelenggara turnamen e-sport mungkin dari PBS ya, atau mungkin dari GP yang mengadakan turnamen e-sport gitu, bahwa ketika menjadi streamer lebih gede duitnya daripada jadi pro player, berarti kan ada yang salah dari perputaran uang di e-sport gitu kan. Jadi ya mungkin itu juga bisa jadi satu catatan buat para penyelenggara supaya bagaimana caranya bisa mensejahterakan pemain e-sport dan juga scene-nya. Gak cuma pemainnya, juga broadcasternya juga, talentnya, orang-orang di belakang, wasit, medianya jangan lupa, juga jangan lupa. Udah gitu semua orang lah yang berkaitan dan connect sama turnamen itu. Dan ketika komunitas itu kita jaga, ketika apa sih namanya bahasanya nih ya, ekosistem itu tetap ada dan tetap running. Percayalah guys, duitnya pasti unlimited coy. Karena yang nonton rame banget. Iya betul. Mobile Legends yang nonton misalkan RRQ lawan Onyx gitu, atau RRQ lawan EVOS gitu, itu yang nonton di MPL ID YouTube bisa ratusan ribu bahkan jutaan loh. Iya, satu channel ya. Satu channel tuh. Bayangin. Itu dia makanya. Itu keren banget. Kalau kalian mau tahu contoh sukses jadi pro player bisa kok jadi pro player sama streamer sama-sama sukses. Contoh Skylar, Sans, In Your Dream, Kairi, In Your Dream. Dia masih
in your dream kalau misalnya kalian kira dia udah pensiun, dia masih main loh buat timnas Indonesia. Iya masih main dan dia sekarang jadi tim Rekonix. Iya dia masuk ke Rekonix, artinya masih bisa gitu. Iya masih bisa compete. Walaupun sebelumnya kan dia kan cabut kan ke HOK kan. Ya mungkin di HOK dia belum terlalu jago ya Bang. Walaupun Anda pernah foto sama saya di HOK waktu itu, maaf ya Bang ya, tapi kayaknya belum kejago. Bukan jalannya. Sama kayak Ibot 13. Dota aja Bang, Dota. Dota aja. Artinya masih ada contoh-contoh. Mungkin buat kalian yang mau jadi pro player masih ada kok contoh-contoh yang dia sukses jadi pro player dan dia masih juga sukses jadi streamer. Caranya gimana? Jago. Itu aja. Maksudnya nggak usah yang kalau sekarang kan kayak entertainment jatuhnya kayak harus ngomong kotor, harus kayak lagi. Ini terus apalagi yang rame sekarang kan berantem. Terus sama Palembang gara-gara terlalu baper itu kan itu kan sebenarnya contoh jelek dan kita mau cerita ke orang tua misalnya ke boomer gitu, gak enak ya ngomong ke boomer gitu, nggak apa-apa ya, ngomong ke orang tua gitu kayak ini streaming dia kenapa kok berantem gitu, iya karena di gamenya kayak gini, kok gitu sih kan jelek gitu jadinya. Karena kan kita dari awal Upstation ini ada sampai sekarang kita juga masih berusaha untuk menaikkan nama e-sport gitu. Jadi salah satu mata pencaharian yang bisa jadi bukan tulang punggung pegangan lah untuk keluarga nanti di masa mendatang gitu. Jadi ya buat teman-teman kalau misalnya emang mau jadi streamer ya silahkan, tapi kalau misalnya mau jadi pro player kita silahkan lagi, kita lebih dukung. Dan kalau misalnya mau mencari role model, banyak role model yang sukses di dua tempat tersebut gitu. Jangan salah pilih role model. Iya betul itu aku sepakat sekali sih Mas soal itu ya. Oke, itu aja sesi yeping keresahan kita. Tapi sebelumnya jangan lupa sebelum kita menutup ini dengan doa, kita harus menutup ini dengan follow, subscribe YouTube kita. Teman kita katanya mau doa penutup majelis. Dengan subscribe YouTube kita, tinggalkan komentar kalian soal concern ini. Apakah ini concern kita berdua doang? Apakah concern semuanya? Apakah kita berlebihan, terlalu baper, kita lebay? Apakah kita menganggap statement-statement yang keluar itu hanya entertainment saja? Atau memang ini bom waktu seperti yang kita teori? Atau itu ada teori? Sesuatu dari janganlah, ntar aja ya. Tuliskan di kolom komentar, nanti akan kita baca di konten berikutnya gitu ya. Dan jangan lupa juga follow kita di Instagram dan TikTok upstation.media. Buat kalian yang masih suka baca artikel, jangan lupa kunjungi kita di www.upstation.media. Gabung ke Discord kita buat kita mabar bareng di sana. Linknya ada di bawah sini. Linknya ada di deskripsi dan jangan lupa juga buat minum air putih.